Halo teman-teman semua, mari kita membahas Pak atau yang sering dikenal orang sama four pilar itu kan gitu. Kita kan tahu kadang-kadang orang tua kita tuh kalau anaknya mau merit kan sebelum misalnya anaknya baru tunangan, dia kan mau tahu tunangannya itu apa tanggal lahirnya. Tujuannya apa? Tujuan mereka itu untuk mencocokin tanggal lahir mereka gitu. Istilahnya tanggal lahir cowok cewek kan biasa dicocokin kan. Kalau menurut kita di 5 unsur ini orang tua dulu kan suka itu cocok tanya dulu yang istilahnya yang bisa pakce istilahnya, lihat anak saya cocok gak dengan orang ini kan gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut kita itu kan pakce itu kan dalam 10 tahun kan dia bisa berubah, dalam per tahun pun dia bisa berubah itu kan istilahnya. Kita bilang apakah yang paksenya sudah dicocokin istilahnya, kalau tukang kehamilannya, tukang paksenya bilang, oh anaknya cocok ini sama si A, si B, sama si A, si A ini cocok, dia bilang paksenya kan sudah dilihat, dia bilang cocok. Apa tidak mungkin sesudah mereka nikah nggak mungkin cerai kan gitu? Kan banyak juga yang paksenya sudah dicocokin tapi akhirnya cerai juga kan gitu. Sebenarnya kalau menurut kita pakce itu kan sebenarnya bukan paksenya cocok nggak cocok menurut kita. Sebenarnya pakce itu dalam 10 tahun sekali kan dia bisa berubah. Misalnya kan kita bilang kalau cowok itu tauhannya kan kita lihat cai kan, istilahnya cai kan. Kalau cowok kita lihat tuh seperti cai kan gitu. Kalau cowok kita lihat tauhannya kan cai, kita bilang kan hartanya itu cowok itu adalah tauhannya dia kan kita bilang. Tapi kalau cewek kan tauhannya dia adalah kuannya, itu kita lihat di kerjaannya itu adalah tauhannya dia kan gitu. Istilahnya bintang asmara kalau kita bilang. Ini kalau buat cewek kan gitu, kuan kan gitu. Tapi kalau cowok yang kita lihat kalau tauhannya itu cai kan gitu. Kalau cowok tauhannya kan kadang-kadang kita istilahnya tahu cainya ini kan kita bilang pasti ya dalam 10 tahun itu kan bisa aja dia rusak dalam 10 tahun itu. Ada yang pas datang tahun itu bisa ngerusak cai ini kan kita bilang kan gitu kan. Nah, pas datang cai ini kita bilang waktu ini tauhannya rusak, ini pasti istilahnya dalam rumah tangganya pasti ribut kalau sudah nikah. Belum nikah pun dia bisa ribut sama pacarnya. Biasanya kayak gitu. Biasanya kan itu kita bilang cainya terluka kan gitu. Tapi kalau cewek, kalau kuannya terluka, dia juga bisa ribut sama cowoknya kan gitu. Jadi kita bilang dalam 10 tahun itu kalau sudah nikah, istilahnya sudah nikah, sudah berumah tangga, nggak mungkin dalam rumah tangganya nggak ribut, tidak mungkin punya, istilahnya bisa istilah orang bilang paitu selau, sampai istilahnya rumah tangganya sampai rambut putih lah istilahnya kan gitu, sampai itu tidak mungkin, pasti ada ribut punya istilahnya, soalnya kan lagi kalau cewek lagi kuannya lagi ada masalah, istilahnya lagi kena rusak kita bilang, ya pasti dia bisa ribut sama suaminya, apa di kerjaannya ada masalah kan. Tapi kalau cowok cainya itu kan hartanya yang rusak, itu kan harta juga sama juga bintang asmara kita bilang kan gitu. Nah dia juga istrinya juga bisa ribut sama dia kan gitu. Nah
sebenarnya gimana bisa ngecocokinnya dalam 10 tahun, dalam setiap tahun itu bisa datang ngerusakin harta ini kan gitu. Kan nggak, istilahnya kan pasti ada keributan di dalam rumah tangganya. Jadi kita bilang makanya kadang kalau kalau ada ibu-ibu datang tanya saya, cocokin di Pak Acilnya anaknya ini mau nikah, tanya saya cocok nggak, saya jawabnya kayak gitu. Mana mungkin bisa, kalau sudah lihat gitu dia istilahnya akur seumur hidup, susah ya. Akur seumur hidup itu tergantung dari dua orang yang nikah gitu, bukan yang ngelihat Pak Acilnya. Kalau Pak Acilnya pasti ada aja dalam 10 tahun itu pasti ada 1 tahun 2 tahun yang istilahnya rusak kuannya kalau cewek kan gitu. Kalau dia kuannya rusak, pasti di rumah tangganya pasti ada keributan istilahnya. Ribut mulut apa ribut gimana ya, ya itu kan tergantung lagi mereka berdua, harus sabar. Itu kuncinya cuma sabar, rednya itu mesti ada ngalah itu gitu kan, harus sabar ya. Kalau dua-duanya nggak mau sabar ya, nggak mau istilahnya nggak mau ngalah istilahnya ya, pasti ribut kan. Pertama memang kecil, terakhir ini kan bisa menjadi besar kalau dua-duanya tidak ada satupun yang jadi mau mengalah kan gitu kan. Tapi kalau ada salah satunya mau mengalah apa gimana ya, akhirnya kan urusannya jadi nggak ada istilahnya, udah dia ngalah ya udah selesai kan gitu. Tapi kalau dua-duanya nggak mau ngalah ya jadi ribut besar ya, bisa jadi cerai gitu. Jadi makanya kita bilang dalam Pak Acil tuh kalau ngelihat fening istilahnya perkawinan itu, kalau cocoknya susah ngelihatnya, nggak mungkin bisa, susah lihat. Cuman memang kita lihatnya di kemudian hari, cainya ini cowok ini bagus nggak kan gitu, ada dalam berapa puluh tahun sampai ke depannya bagus nggak, itu yang kita lihat, bukan lihat mereka cocok nggak kan gitu. Nah ini cewek ini juga kita lihat ke depannya bagus nggak kan gitu istilahnya, bukannya lihat dua-duanya cocok apa enggak, itu pasti nggak ada cocok, pasti ada dalam 10 tahun apa dalam tahun itu pasti bisa ribut punya. Kita bilang mana bisa kita bilang oh Pak Acilnya sudah dicocokin, nggak mungkin bisa cerai lagi, tidak mungkin. Pasti banyak juga yang sudah dicocokin Pak Acilnya, sudah dilihat kan. Biasa orang tua dulu kan suka lihat, oh Pak Acil ini anak ini cocok dengan ini, itu cocok. Tapi buktinya masih sesudah dicocokin masih ada yang cerai kan gitu. Jadi sebenarnya kuncinya bukan ngelihat dia cocok nggak cocok, kita bilang gitu. Kita biasanya kalau cowok kita lihat ke belakangnya cahayanya bagus-bagus nggak sampai istilahnya ngerusakin dia sampai parah-parah. Tapi kalau setahun 2 tahun rusak itu memang nggak mungkin kita bilang oh dalam 10 tahun dia bagus, pasti ada jeleknya. Nggak rusak di kerjaannya apa hartanya kan pasti ada aja, pasti ada. Nah tapi kan kuncinya bukannya di itu, kita juga bukannya dicocokin dua ini. Yang kuncinya sebenarnya yang mau dilihat itu perjalanan Pak Acil ini dalam sekian puluh tahun ke depannya bagus nggak kan gitu. Itu yang paling penting kan gitu ya. Waktu dia masih produktif apa gimana, misalnya kan baru 30 lebih ya, cahayanya bagus apa gimana, nah, itu kan lebih bagus. Sampai berapa puluh tahun kan kita ke depan kita harus tahu. Nah itu gunanya kita baca Pak Acil. Kalau kita ditanya berduanya gimana cocoknya, kita jawabnya kayak gitu, nggak mungkin bisa. Kuncinya kalau memang mau istilahnya kita mau istilahnya mau nikah, kita harus, kuncinya kan kalau sudah nikah kan harus dua-duanya harus sabar kan gitu. Memang waktu pacaran ya semua nggak pernah ada masalah, biar dia cowok ini istilah pocai, dia bisa nutupin kan gitu. Nah, cewek ini dia sabar, dia kan tujuannya belum sampai. Tapi kalau dia sudah nikah, sudah apa, ntar timbul tabiat aslinya kan gitu, keluar istilahnya dia. Oh waktu dia pocai, orangnya kan sifatnya bisa berubah. Nah makanya biasanya kita kasih tahu
dia sebelum merit kan dia jauh-jauh hari dia sudah kasih tahu, oh cocok nggak gitu. Nah makanya kita kasih tahu, situ perhatiin calon situ lagi waktu lagi pocai, sifat aslinya itu keluar ntar kita bilang. Nah itulah yang situ harus lihat itu cocok nggak itu waktu dia lagi keadaan dia lagi jelek. Nah itu yang kita harus suruh si wanita ini perhatiin kalau lagi pacarannya. Tapi kebanyakan kadang-kadang kan mereka udah mau nikah baru tanya kita, itu yang susah kita itu. Nah kita lihat mereka udah mau, misalnya nggak lama lagi mau nikah, tahu-tahu nggak lama lagi dia pocai. Sesudah nikah apa dia itu baru pocai, kan kita susah itu. Biasanya kan jauh-jauh hari kita kan sudah ditanya, jadi kita bisa lihat, oh kita bisa kasih tahu, oh situ lihat ini calon situ ini di tahun apa-apa ini kan lagi bau pocai. Nah lagi rusak cainya ini, istilahnya bintang asmaranya lagi rusak, hartanya juga lagi rusak. Nah itu situ dia baru keluar istilahnya sifat aslinya biasanya. Nah dari inilah situ bisa menilai cocok nggak dia jadi calon suami situ. Nah itu gunanya kita lihat pace gitu. Bukannya kita sudah deket-deket kita mau nikah, kita baru suruh orang ngeliat gitu. Itu salah besar. Jadi biasanya jauh-jauh hari sebelum dia sudah pacaran, sudah kira sudah cocok, nah ditanya. Nah terus kan masa itu jalanin kita harus tahu. Kita harus lihat, jadi kita lihat, oh dia lagi di tahun apa, dia lagi ada masalah dengan asmara apa cainya. Nah itu biasa sifat aslinya keluar gitu, yang jeleknya dia bisa keluar itu. Nah dari situ kita bisa suruh cewek ini yang menilai, bukan kita yang menilai gitu. Kita cuma bisa tunjukin aja kan gitu. Kebalikannya juga kan gitu. Waktu cewek ini masalah asmara, ya cowok ini juga mesti tahu. Nah itulah gunanya kita lihat pace itu. Jadi dua-duanya harus tahu, oh sifat cewek ini gimana itunya waktu kuannya lagi rusak itu. Nah itu kelihatan keluar istilah kita bilang sifat aslinya. Nah dari itulah situ bisa ambil keputusan mau melanjutin apa mau pisah. Nah itu sebelum kalian sudah menentuin waktu mau nikah kan gitu. Kita coba nganjurin kayak gitu, lihatnya gitu. Bukannya kita lihat oh dua-duanya nggak cocok kita nggak bisa. Kita cuma kasih tahu kayak gitu doang. Sebenarnya kalau ngecocokin itu nggak mungkin bisa cocok juga gitu istilahnya. Dalam 10 tahun dia bisa pocai, bisa pokwan gitu. Per tahun juga bisa pocai, pokwan. Bulan pun bisa pocai, pokwan gitu. Jadi kan kalau kita cuman ngasih tahu kayak gitu doang, cara ngatasin dia, kita lihat bagus ya perjalanannya berapa puluh tahun ke depannya gitu. Jadi cainya bagus nggak, itu bagus nggak kan gitu. Itu cuman kayak gitu kita bisa kasih tahu. Nah sebenarnya kan kuncinya mereka mau berumah tangga, dua-duanya harus sabar istilahnya kan gitu, harus saling mengalah, itu baru benar gitu. Kalau nggak dua-duanya nggak mau ngalah, ya nggak mungkin langgeng istilahnya kita bilang. Ya demikianlah saya bahas orang bilang ngakurin pace dua orang itu. Ya, demikianlah saya bahas hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.